Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tutorial statistika parametrik. Ini adalah video ke-6 yang akan membahas tentang bagaimana mengaplikasikan program SPSS dan melakukan uji two-way ANOVA. Oke, pada pembahasan yang lalu telah dibahas tentang uji one-way ANOVA. Nah, kali ini yang menjadi kajian kita adalah uji two-way ANOVA. Untuk pertemuan kali ini saya tidak akan berpanjang lebar membahas tentang apa itu uji two-way ANOVA, serta apa perbedaan antara one-way ANOVA dan two-way ANOVA, karena sebelumnya telah kami bahas pada video pertama. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan tonton video tersebut atau silahkan kunjungi alamat blog kami di alamat http://freelearningy.wordpress.com. Nah, sebelum kita melakukan uji two-way ANOVA, ada beberapa persyaratan yang terlebih dahulu harus kita penuhi. Persyaratan yang dibutuhkan tidak berbeda dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh uji one-way ANOVA, yaitu yang pertama, data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. Syarat kedua, data memiliki variansi yang sama. Dan syarat ketiga, data berasal dari sampel independen, yang artinya data yang akan kita uji berasal dari dua grup sampel yang berbeda. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Seorang peneliti misalnya ingin membandingkan rata-rata produktivitas 4 jenis varietas padi yang berbeda, yaitu varietas A, B, C, dan D. Percobaan dilakukan pada beberapa petak sawah, bisa dilihat pada slide. Seluruh percobaan ditempatkan ke dalam 3 blok, yaitu blok 1, blok 2, dan blok 3. Pada layout percobaan juga terlihat bahwa di sebelah kanan petak-petak tersebut terdapat saluran irigasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara teoritis ada korelasi antara tingkat kesuburan tanah terhadap kedekatannya dengan saluran irigasi. Blok yang dekat dari saluran irigasi umumnya akan mendapat suplai unsur hara dari pupuk yang terikut bersama aliran irigasi, misalnya melalui mekanisme intercellular translocation. Nah, dalam kondisi ini, analisis two-way ANOVA lebih tepat untuk digunakan, sebab jenis uji ini memberikan pertimbangan secara khusus terhadap keragaman antar blok, sehingga diharapkan hasil uji menggunakan two-way ANOVA lebih akurat bila dibandingkan dengan uji one-way ANOVA. Masing-masing perlakuan ditempatkan secara acak dalam satu blok, jadi terdapat satu perlakuan dalam satu blok. Nah, karena jumlah blok sama dengan jumlah ulangan atau replikasi, maka terdapat 3 buah ulangan, sehingga secara total, secara keseluruhan terdapat 12 unit percobaan, yaitu 4 perlakuan dikali 3 replikasi. Kemudian pada saat panen dilakukan pengukuran terhadap masing-masing sampel, dan hasilnya seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, berdasarkan contoh kasus tersebut, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis di mana H0 atau hipotesis nolnya berbunyi tidak terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Sedang H1 atau hipotesis alternatifnya berbunyi terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Hipotesis ini akan diuji menggunakan uji two-way ANOVA pada taraf kepercayaan 95%, atau dengan kata lain nilai signifikansinya sebesar 100 kurang 95% sama dengan 5%, atau 0,05. Nah, selanjutnya setelah hipotesis dirumuskan, langkah berikutnya adalah buka program SPSS, lalu lakukan input data ke dalam program SPSS. Perhatikan langkah berikut.
Nah, setelah data selesai kita input, langkah berikutnya adalah menguji normalitas data. Klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Klik variabel produktivitas, lalu pindahkan ke box dependent list. Selanjutnya klik variabel jenis varietas, lalu pindahkan ke box factor list. Pada kolom display, aktifkan pilihan plots, lalu klik button plots. Pada bagian box plot, aktifkan pilihan none, lalu pada bagian deskriptif, inaktifkan pilihan stem and leaf, lalu pilih centang pada normality plot with test, karena yang akan kita lakukan pengujian hanya cuma pada normalitas datanya. Klik continue, lalu klik OK. Seperti biasa, fokus kita adalah pada uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, baik pada variabel jenis varietas maupun pada variabel blok. Nah, sekali lagi, bila jumlah sampel yang akan diuji lebih besar dari 50 sampel, maka jenis uji yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Sebaliknya, bila jumlah sampelnya sedikit, yaitu kurang dari 50 sampel, maka jenis uji yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Dalam contoh kasus ini, karena jumlah sampel yang kita miliki lebih kecil dari 50 sampel, maka kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kriteria pengujiannya adalah dengan melihat nilai signifikansnya. Bila nilai signifikansnya lebih besar dari 0,05, maka data diasumsikan berdistribusi normal. Sebaliknya, bila nilai signifikansnya kurang dari 0,05, maka data dinilai tidak berdistribusi normal. Berdasarkan kriteria pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal, karena nilai signifikan keseluruhan data, baik itu varietas maupun blok, lebih besar dari 0,05. Nah, karena data berdistribusi normal, maka syarat untuk dilakukan uji Tuoy-ANOVA telah terpenuhi. Selanjutnya, buka kembali program SPSS. Pada menu bar, klik Analyze, pilih General Linear Model, lalu pilih Univariate. Pilih jenis varietas dan blok, kemudian masukkan ke dalam box fix factor. Pilih produktivitas tanaman, lalu masukkan ke dalam box dependent variable. Klik button model, lalu aktifkan model custom. Masukkan blok dan jenis varietas ke dalam box model, karena kedua variabel inilah yang bertindak sebagai faktor. Lalu klik continue. Selanjutnya klik button post hoc. Masukkan jenis varietas ke dalam post hoc test for. Lalu pilih jenis uji lanjut yang Anda kehendaki. Misalnya untuk kali ini saya pilih uji 2K. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan uji ANOVA dan ini adalah tampilan uji lanjut.
Pada tabel uji ANOVA, di sini terlihat beberapa jenis variabel yang mempengaruhi keragaman data, yaitu perlakuan, dalam hal ini adalah jenis varietas, blok, dan galat atau error. Namun karena yang ingin kita ketahui atau kita uji adalah pengaruh perlakuan, maka kita konsentrasi pada jenis varietas. Kriteria pengujiannya adalah bila nilai signifikan perlakuan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau dinyatakan tidak ada perbedaan signifikan antar perlakuan. Sedang bila nilai signifikan perlakuan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau dapat dikatakan ada perbedaan secara signifikan antar perlakuan. Di sini terlihat bahwa nilai signifikan pada jenis varietas lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000, sehingga H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antar perlakuan. Nah, karena uji ANOVA menyatakan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan secara signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut untuk mengetahui secara lebih spesifik apakah perlakuan yang satu memberikan hasil yang berbeda secara signifikan dari perlakuan yang lainnya. Jenis uji lanjut atau POSOK yang kita gunakan adalah uji 2K pada taraf kepercayaan 95%. Nah, sama seperti uji ANOVA, kriteria pengujiannya adalah dengan melihat angka signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau dinyatakan tidak ada perbedaan signifikan. Sedang bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau dapat dikatakan ada perbedaan secara signifikan. Atau dengan cara lain, dan saya rasa cara ini lebih mudah, adalah dengan melihat nilai mean difference-nya. Bila terdapat tanda bintang di sebelah kanan angkanya seperti ini, maka dinyatakan kedua perlakuan tersebut berbeda secara signifikan pada taraf uji 95%. Jadi misalnya varietas A dan varietas B dinyatakan berbeda secara signifikan. Kesimpulan ini bisa dilihat dari tanda bintang pada nilai mean difference-nya. Berbeda halnya misalnya dengan varietas C dan D, dapat dinyatakan atau disimpulkan bahwa kedua perlakuan tersebut memberikan hasil yang tidak berbeda secara signifikan. Kesimpulan ini dapat diamati dari tidak terdapatnya tanda bintang pada nilai mean difference-nya. Atau dengan kata lain, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.